wabarakatuh. Kembali lagi di sini di podcast Santri Asyarifah Tani. Kali ini bersama saya, Lintang Nurlita, dan rekan saya, Atta Khairunisa. Halo Kak Atta. Halo. Kita say hi dulu ya. Oke. Kak Atta, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak Lintang sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat. Alhamdulillah. Kak Atta, ngomong-ngomong ya, saya tuh sangat bersyukur sekali. Kita tuh masih dikasih kesempatan untuk bisa podcast Ramadan di podcast Santri kali ini. Iya, betul banget. Nah, ngomong-ngomong tentang bersyukur nih, pas banget. Di kesempatan kali ini, aku bakal membahas tentang bersyukur. Bersyukur, oke. Menurut Mbak Lintang, nikmat yang paling besar itu apa? Nikmat yang paling besar, nikmat Islam dan iman. Iya nggak sih Kak? Betul banget. Oke. Nikmat iman dan Dan Islam. Sehingga kita tuh memujinya dengan mengucap Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Itu nikmat yang paling agung. Ada juga nikmat yang paling kecil, sedang, atau seterusnya itu datangnya dari Allah. Gitu. Terus coba deh Kak Atta sepil nikmat. Kalau dua nikmat yang tadi kan nikmat yang paling tinggi ya. Betul. Terus nikmat-nikmat yang yang rendah gitu loh. Contohnya apa tuh Kak? Nah, ini ada satu hadis nih. Satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda bahwa sesungguhnya Allah lebih menyukai orang-orang yang bersin daripada orang yang menguap. Oh gitu. Kenapa tuh Kak? Nah, karena ketika seseorang bersin, dia akan memuji Allah dengan mengucap Alhamdulillah. Iya sih ya. Dan orang mukmin, kita yang mendengarnya itu mendoakannya dengan mengucap Yarhamukallah. Oh gitu. Nah, pertanyaannya gini, kenapa kita orang mukmin ketika bersin diperintahkan untuk mengucap Alhamdulillah? Iya. Menurut Mbak Lintang, kenapa nih? Mengucap Alhamdulillah. Kalau menurut aku nih Kak ya, karena semua hal itu karena Allah dan kita harus mensyukuri segalanya itu, ya nggak sih Kak? Iya, betul sih. Masuk nggak sih? Masuk, Coba masuk, deh masuk. dikoreksi Kak Atta, menurut Kak Atta itu gimana yang benar? Oke, ini tuh kalau dari kacamata medis ya, Iya, coba. ketika seseorang bersin, tekanan yang ada di dalam otak dan mata itu akan meningkat, sehingga bersin dapat menyebabkan pendarahan internal. Oh gitu. Tapi atas kuasanya Allah, rahmatnya Allah itu kerusakan itu nggak terjadi. Jadi kita hanya bisa mengucap Alhamdulillah. Oh gitu ya Kak. Gitu. Terus nih aku mau tanya nih, kalau ada seseorang mau bersin nih Kak ya, tapi dia tahan, apa tuh yang bakal terjadi? Bersin ditahan. Itu ada kemungkinan pecahnya pembuluh darah, pecahnya gendang telinga, dan masalah di diafragma. Itu bisa loh. Aduh, ternyata cuman gara-gara menahan bersin bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang nggak kita duga ya nggak sih? Betul banget. Cuma nahan padahal. Iya. Ya, tapi itu jarang sih, jarang terjadi. Cuman kemungkinan menjerumus itu ada. Iya. Gitu. Terus nih Kak Atta punya nggak contoh-contoh yang unik-unik gitu loh? Kak Atta kan kalau ngasih contoh tuh unik-unik ya. Coba deh disepil nih buat kita sama teman-teman. Oke, contoh. Contoh nih. Mbak Lintang dikasih ilmu sama Allah. Bisa bikin kendaraan. Nah, Mbak Lintang maunya apa? Kalau dikasih ilmu yang lebih dari Allah. Kalau pesawat terbang kan udah ada ya? Udah ada. Terus kalau mobil listrik juga udah ada. Betul. Aku mau bikin apa ya Kak ya? Kalau bikin motor terbang. Coba deh Kak Atta, masuk nggak? Motor terbang, udah nggak sih? Ya unik. Ini unik banget sih kalau ini. Ya kedengarannya emang rada mungkin nggak mungkin, tapi kan nggak ada yang nggak mungkin di sini. Nggak ada yang tahu ya. Nah, betul. Mbak Lintang dikasih ilmu bisa bikin motor terbang. Atta pinjam, Atta pakai tuh kendaraan buat beli nasi pecel di kampung sebelah. Lah, Mbak Lintang bisa nggak ngejar Atta di situ? Ngejar ke Atta. Kalau logisnya ya Kak ya, logisnya itu kan kendaraan udah dipinjam ke Atta nih. Ya logisnya aku nggak bisa ngejar sih ya. Ya nggak sih? Kok nggak bisa ngejar? Ya kan kendaraannya udah dibawa ke Atta. Nah, tapi kan Mbak Lintang di sini yang mendesain. Seharusnya bisa dong. Kalau Mbak Lintang nggak bisa, berarti Mbak Lintang nggak menguasai kendaraan itu secara total. Gitu. Masuk nggak?
Masuk sih, karena nggak ada seseorang yang benar-benar sempurna ya nggak sih betul Kak? betul. Karena semua orang tuh ada kelebihan dan Mm-mm. kekurangannya. Nah, dari contoh itu menjelaskan bahwa orang yang membuat kendaraan itu menunjukkan bahwa kemampuan yang ada dalam dirinya itu terbatas. Gitu. Dia itu nggak bisa jalan cepat, makanya dia butuh alat. Tapi keberadaan alat itu malah menunjukkan kekurangannya dia. Jadi itu kayak gini, nggak bawa kendaraan kelihatan kurang. Punya kendaraan? Iya, punya kendaraan malah tambah kelihatan kurangnya. Iya nggak? Coba deh Kak Ata sepil lagi nih, Kak Ata kalau kasih contoh tuh bisa masuk gitu loh, logis. Iya. Allah tuh kan setiap hari memperlihatkan kekurangan kita. Contohnya itu tadi, kurangkan kita. Lah ini ada satu contoh lagi yang unik nih. Ya ini pasti unik banget nih, unik banget nih. Ketika kita makan nih, tutorialnya kan kita ambil piring, ambil nasi, ambil lauk, terus kita ambil sesuap buat kita makan. Kita masukin ke mulut, kita kunyah, lalu kita telan. Terus makanannya apa jadinya di dalam perut kita? Kalau udah makan, masuk lambung, diproses nggak sih Kak sama organ-organ yang ada di perut, yang ada di tubuh kita, ya nggak sih? Itu jawaban anak kedokteran. Iya ya Kak ya, coba itu kan jadi bidangku ya, coba Kak jelasin. Kalau orang di bidang itu, kayak pelajaran anatomi manusia itu, dia tuh bakal jawab, ya kurang lebih kayak gitu. Ketika makanan masuk ke dalam lambung, dia akan disimpan beberapa jam di sana. Kemudian otot-otot di sekitarnya itu akan mencampurnya, kemudian bla 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 dan seterusnya. Tapi yang dimaksud di sini itu pertanyaannya, bisa nggak kamu punya kuasa nggak memisah itu makanan yang udah kecampur dipisah-pisah, buat jadi darah merah, buat jadi darah putih, jadi keringat, fesesnya yang wangi. Itu bisa nggak? Ya Kak ya. Nggak mungkin, kita tuh nggak punya kuasa, kita nggak bisa di situ karena kita nggak punya ilmunya, nggak ranahnya kita, itu udah kehendaknya Allah. Jadi kan kita nggak bisa melakukan apa-apa di situ. Nah, yang bisa kita lakukan cuma satu, yaitu bersyukur. Iya sih Kak ya, bener banget ya, karena kita tuh harus mensyukuri semua hal yang kita punya, yang udah dikasih Allah ke kita tuh harus syukurin, ya nggak sih Kak? Iya betul, harus selalu bersyukur, karena setiap hari itu Allah itu selalu menantang kita, menantang gini, ayo mana, tunjukkan mana kuasamu, tunjukkan kalau kamu itu punya kuasa. Kita nggak punya kuasa di sini. Jadi yang bisa kita lakukan itu hanya bersyukur, selalu bersyukur, mengucap alhamdulillah gitu. Habis makan alhamdulillah, bangun tidur alhamdulillah, keluar dari kamar mandi alhamdulillah, sampai kita hidup di detik ini pun tetap alhamdulillah. Bener banget sih Kak Ata nih. Ini di kesempatan podcast kali ini tuh aku bener-bener ngambil pelajaran yang banyak banget dari Kak Ata. Pokoknya kita tuh harus banyak-banyak bersyukur sama Allah ya Kak ya. Oke guys, cukup sampai di sini podcast hari ini bersama saya dan Kak Ata. Kami meminta maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.